Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di The Power of Modest Talk. Dimana di sesi setiap The Power of Modest Talk ini kita bakalan kenalan langsung sama para pemilik brand, karena kita percaya setiap brand punya ceritanya masing-masing. Saya Hana Farid dan tidak akan sendiri. Kali ini saya akan ditemani sama thank you udah diundang nih ke sini. Halo Zada, boleh kita langsung lihat-lihatan di sini? Udah. Aku nggak ngerti tadi disuruh lihat ke situ. Pokoknya di sini kita santai ngobrol-ngobrol karena Mbak. aku tahu setiap brand itu punya cerita masing-masing dan banyak yang penasaran sama cerita di balik Napocut. Nah, ini dia Zada, perwakilan dari Napocut yang ternyata memang nggak sendirian ya. Betul. Jadi Napocut itu bertiga. Boleh diceritain deh. Ya jadi Napocut tuh mungkin kalau misalnya yang udah agak 40 ke atas itu tuh mungkin pada lebih tahu ya tentang Napocut gitu dibandingin itu mesti banget diceritain 40 tahun ke atas. Bukan, karena yang dewasa, itu punya dewasa, yang ya. dewasa karena itu ada ceritanya sebenarnya. Jadi pada saat sebenarnya Napocut itu sendiri Mbak Ana itu tuh family business, family owned business. Jadi dulu tuh papahku dan om aku mulai bisnis ini dari nol, jual hijab. Tapi pada saat itu kan nggak ada ya kayak tempat khusus untuk jual hijab tuh di mana, nggak ada. Nah saat itu opportunity paling besar adalah di conventional store, yaitu seperti kayak Tanah Abang atau Tamrin City. Nah terus kita juga punya yang pertama itu di ITC Kuningan. Nah, ketika di ITC Kuningan itu sih yang awalnya Napocut tuh makin naik. Dulunya namanya juga bukan Napocut. Dulu awalnya namanya tuh sempat Imran, terus ganti jadi Zada, terus Zada disu sama Zara karena masuk Indonesia. Akhirnya ganti lagi nama jadi Pocut. Terus kita daftarin ke Haki juga ternyata ada yang namanya mirip Pecut. Oh, Pecut gitu. itu nggak boleh juga. Akhirnya kita gantilah jadi Napocut yang sudah dipatenkan di 2015 sampai sekarang. Tapi menuju 2015 itu ternyata sudah melalui banyak sekali brand, banyak pelajaran ya, dan udah melewati jualan-jualan di berbagai toko konvensional. Karena aku sendiri dulu termasuk yang berbelanja Napocut itu di ITC Kuningan gitu ya. Dulu mikirnya kalau belanja Napocut ya karena tahun 2000-an awal memang masih sedikit yang jualan jilbab gitu. Ya Pak, bahkan pada saat itu di ITC Kuningan itu kan salah satu yang upgrading ya sebenarnya dari Tanah Abang kan. Nah, di ITC Kuningan itu jadi memang di lantai itu atau satu ITC itu tuh nggak ada yang jual jilbab pada saat itu, jadi cuman kita doang. Jadi bahkan tuh jadi papaku tuh dulu kayak orang Chinese Mbak. Jadi aku tuh kalau Sabtu Minggu sebelum mau pergi sama teman-teman harus wajib ke toko dulu. Buat ngecek, buat biar tahu rasanya cari uang tuh kayak gimana. Gitu. Oh gitu, dibawa jalan-jalan sama apa gitu. Iya, jalan-jalannya tuh gitu. Nah jadi aku tuh sampai kaget, kita baru nyampe, belum dibuka nih rolling karena ITC-nya juga baru buka, gitu. Jadi tiba-tiba orang tuh udah ngantri, gitu. Jadi karena pada saat itu kompetitornya nggak ada, gitu. Jadi aku ngerasain banget dulu, ya ampun jualan gampang banget ya, papaku tinggal begini begitu tinggal begini buka begitu, toko, orang ngantri gitu. Nah pada akhirnya ketika aku udah lulus kuliah, papa mulai kewalahan tuh, udah banyak kan brand-brand hijab tuh pada saat itu, ada Shafira, ada Elzata dan lain-lain. Nah terus papa bilang, aduh gue tuh laki-laki ya nggak bisa nih, udah nggak tahu pahamnya kemana ya sekarang, desainnya gimana. Akhirnya aku tuh diharuskan untuk ya udah boleh nggak resign, diminta lah ya sama papa bantuin besarin Napocut. Dan itu namanya udah berganti ke Napocut. Udah di 2015 itu udah berganti tuh ke Napocut. Dari 2008 Neng udah Haki. Ada Haki. Oke. Gitu. Jadi akhirnya Zada ngelanjutin lah ya. Dan sekarang ngelanjutinnya juga nggak sendiri, bertiga sama tante dan adikku. Jadi semua membantu membesarkan Napocut ya. Betul. Ini menarik banget karena banyak ceritanya yang seperti ini. Aku sering juga sih dicurhatin sama brand-brand yang besarnya di ITC atau besarnya di Tanah Abang, tiba-tiba kemarin pandemi harus jualan online gitu, padahal biasanya jualannya offline gitu. Transisi dari yang dulunya jualan di Tanah Abang, Tamrin City, tiba-tiba tahun lalu ikutan Jakarta Fashion Week gitu. Itu
dipertimbangkan, direncanakan, atau memang pelan-pelan oh ya udah deh ikutan gitu. Momen akhirnya mau shifting dari jualan offline ke online dan sekarang ikut ke JFW itu dari kapan? Jadi ketika jadi awal aku masuk nih di 2015 kan aku masuk ke Napocut. Nah aku tuh sebenarnya agak susah bergerak karena apa? Masih ada papaku dan om aku yang mereka kan sebagai konseptor dan konseptor si brand ini, tapi apa ya, masih konvensional gitu. Enggak. Jadi dulu tuh nggak boleh punya tim karena takut nanti suppliernya ketahuan, terus HPP-nya ketahuan gitu kan. Terus aku tuh nggak boleh pakai konsultan, nggak boleh pakai ini pakai itu. Alhasil aku tuh yang kayak ya CEO, jadi semuanya. Chief of everything, bukan CEO ya, tapi Chief of everything gitu. Jadi aku yang akan harus ini harus itu. Jadi menghandle dari keuangan sampai produksi sampai ngurusin ke supplier itu awal-awal. Iya, awal kayak gitu. Terus aku bilang, "Pah, nggak bisa kayak gini terus. Papa tujuan utamanya punya brand ini, aku masuk maunya apa?" Aku tanya di situ karena aku dicoba setahun 2 tahun, tapi papa masih bersikeras kan. Bahkan pada saat itu tuh aku nggak boleh tuh nge-endorse siapapun influencer itu. gitu. Iya, nggak boleh. Karena apa? Hah? Bayarnya mahal. Terus kita kasih kasih barang juga gratis. Terus dia kalau nggak laku di kita gimana gitu. Jadi mereka tuh terlalu short minded gitu. Jadi nggak ngelihat bahwa jangka panjangnya tuh sebenarnya itu potensinya nggak hari itu langsung direct to sales kan. Dan cara approach ke customer juga udah berubah ya. Bener, tapi dia masih merasa karena pada saat itu dia merasa ya dari kemarin baik-baik aja, aku nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Nah terus akhirnya pada saat jadi kalau misalnya brand lain mungkin ketika pandemi itu kayak jadi loss atau gimana, aku tuh justru bersyukur banget. Oh justru naik di pandemi? Bukan naik, tapi disitulah waktunya aku untuk take over semuanya. Ngebuktiin sama papa ya? Gini kayaknya momentum bagus buat shifting ini ya. Dan papaku kan sama om aku udah tua, jadi aku bilang, "Pa udah deh, papa udah tua, udah papa gak usah ke kantor, papa di rumah aja, nanti aku yang report gitu." Nah itu salah satu trik aku sih sebenarnya untuk ngelimitasi. Papa maaf ya papa ya, semoga papa mendengar ini. Udah almarhum tapi iya, jadi nah terus jadi dia kayak bilang ya udah deh gue di rumah aja gitu, tapi lo emang bisa buktiin. Nah pada saat aku baru masuk itu aku ngebuktiinnya orang konvensional dibuktiinnya harus pakai uang nih, nggak bisa gue benerin manajemennya langsung. Akhirnya aku berpikiran, oh ya oke, Pak, sebelum papa kasih kepercayaan sama aku coba ya bikin target atau goalsnya perusahaan ini revenue-nya jadi seberapa. Karena kan yang dilihat kalau kacamata konvensional tuh uangnya ya gitu. Terus akhirnya aku bilang oke, target aku 2 kali sales ya ketika aku pegang. Alhamdulillah. Per tahun? Ya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan, ternyata itu di atas ekspektasi. Jadi 3,5 kalinya. Ini pas 2015 atau pas udah ikutan JFW? Pas 2015-2016. Oke, jadi pas waktu tahun pertama nih. Tapi beneran baru masuk langsung 3 kali lipat nih? Iya, alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah. Jadi sampai 2019 itu naik terus. Akhirnya papa mikir, oke, berarti gue udah bisa nih kasih kepercayaan penuh buat Zada gitu kan. Akhirnya disitulah awalnya aku bersyukur bahwa pandemi ini tuh yang membuat aku harus nge-reshape si bisnis ini gitu. Jadi di 2020 itu ketika pandemi sampai 2021 sampai 2022 ya bahkan itu tuh kita benar-benar cuman nggak fokus cuman sales, tapi kita fokus juga reconstruct ya udah tim. Yang tadinya aku nggak boleh kan, ngapain ada tim, orang ada kamu. Tapi kan aku satu. Jadi gitu. Jadi akhirnya aku tambah orang lah sedikit-sedikit, tambah satu. Terus yang jadi tim ngomong-ngomong tentang tim, yang dicabut apa duluan nih? Ya pertama mendelegasikan tugas apa? Produksi kah? Keuangan pertama kah? Keuangan. Itu yang menurut aku pada saat itu paling penting, karena aku nggak tahu sebenarnya kesehatan bisnisnya ini tuh seberapa sehat. Kalau misalnya ngelihat cuma dari cash flow tuh sebenarnya nggak bisa kan gitu. Jadi aku bilang ini tuh udah sebenarnya sehat apa enggak sih yang dijalanin gitu. Jadi aku bilang aku mau benerin keuangannya dulu gitu. Jadi aku hire tim profesional pada saat itu, dan itu sulit banget.
Karena ya bayangin aja, siapa sih yang mau orang profesional kerja di mana? Nah, Pocut apa tuh gitu, yang biasanya dia tuh kerjanya di Deloitte, di BI gitu kan. Terus kayak ya banyak juga penolakan yang, dan pada saat itu kan HR-nya juga aku, interviewnya aku juga dan lain-lain gitu kan. Jadi ya pada saat itu banyak, tapi mungkin jadinya aku tuh juga jualan, tapi jualannya tuh bisnisnya. Aku menjual bisnis itu kepada orang-orang yang akan menjadi tim aku gitu. Kalau ini bakalan potensial bisnis jadi, gitu. Dan mungkin kalau lo cari uangnya sekarang mungkin nggak banyak, tapi let's grow the business together. Kita growing together nih gitu. Kita sama-sama mau ke arah yang sustainable juga gitu. Karena kan sebenarnya kayak orang-orang bilang kalau bikin baru mungkin lebih gampang ya Mbak daripada mempertahankan. Apalagi nih aku mempertahankan yang tadinya tuh banyak banget staffnya Papa, yang akhirnya aku yang bikin pusing juga kan, karena kan zaman itu banyaknya staff ya. Yang ngerjain day to day, pokoknya kerjain masuk jam jam 5 pulang gitu, nggak berpikir belum bisa ditantang berpikir kreatif gitu dan nggak ada strategi, jadi mereka nggak bisa mikir strategi, kita ngomong apa ya dia lakuin itu gitu, jadi nggak ada inisiatif atau apapun. Jadi itu yang akhirnya ya beberapa akhirnya tereliminasi dengan sendirinya, karena kita set target, kita set KPI akhirnya kayak gitu-gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang ada beberapa orang yang memang profesional yang ada di timnya Napocut gitu. Jadi memang kunci kalau misalnya ngejalanin ini kan, karena aku juga pengen ngangkat usaha yang dibesarkan bukan dari nol ya. Ibaratnya tuh kalau kita mau ngegedein bayi, ini bayi udah jadi orang gitu, dan kita harus nge-shape lagi gitu. Berarti satu yang harus dilihat adalah kesehatan keuangan. Kedua adalah tim yang spiritnya sama ya gitu. Iya betul. Tapi dari tahun 2015 itu kan pasti bertahap, gak mungkin setahun. Yang pertama 2015 nih bisa sampai 3 kali lipat, itu ngelakuin apa tuh? Di 2015 tuh akhirnya aku mikir kalau dengan sebenarnya nih volume stoknya banyak, tapi sales channelnya sebenarnya nggak sebanyak itu. Perluas distribusi. Akhirnya aku tambahlah sales channelnya. Sales channel. Baik di online maupun di offline. Oke, gitu. jadi kalau runut mundur lagi lihat stok ya. Benar. Lihat stok sehat apa enggak, banyak dead stock apa enggak, perluas channel. Baru setelah itu lihat kesehatan keuangan, hire profesional gitu ya. Perluas channel itu kemana aja? Pada saat itu aku mulai online. Sebenarnya pada 2008 itu tuh sebenarnya kita udah punya website. Tapi sayangnya kita punya website di saat yang nggak tepat. Karena pada saat pada saat itu visioner tapi nggak tepat ininya, marketnya belum siap untuk ada website gitu kan. Akhirnya di 2008 itu kita punya website yang websitenya paling sehari itu cuma ada 1 customer, 2 customer gitu. Tapi ya dari situ mungkin ada orang luar yang tahu jadinya tentang Napocut gitu. Ya udah sampai akhirnya kita punya lah di online shop. Tadinya kan papa aku tuh nggak mau ada online shop karena apa? Menurut dia itu ada potongan. Kenapa ya gue mesti dipotong? Kan jadi, yang capek gue. Gitu. Nggak percaya sistem konsinyasi gitu ya. Tapi percaya kalau buka toko bayar store kan sebenarnya sama aja ya. Iya, jadi akhirnya ya itu kan mesti dibuktikan dengan angka Mbak. Kalau sama orang konvensional ya itu akhirnya aku makanya benerin si keuangannya, karena akhirnya dengan angka-angka tersebut aku bisa lah kasih punya argumen lah ya. Iya, argumen aku kuat nih, lihat padahal dead stock papa segini loh. Kalau dengan papa punya online store dan lain-lain, bahkan ini store yang offline punya cost yang lumayan tinggi juga. Iya, benar. Tapi itu yang nggak dipertimbangkan ketika ada online store kan. Padahal cost ini tuh sama aja sebenarnya. Plus lah ya. Mirip. Jadi ya akhirnya dia karena ada angka-angka tersebut lah yang akhirnya bikin dia juga oh iya benar gitu, kebuka juga sih gitu. Tapi punya mindset bisnis kayak gitu tuh nggak mungkin lahir langsung lulus SMA punya manten bisnis loh. Maksudnya punya strategi itu pasti Zada punya pengalaman di mana membuktikan sesuatu itu harus jangan pakai feeling tapi pakai angka dan pakai data gitu. Emang Zada sebelumnya backgroundnya apa?
Aku tuh anak ekonomi. Itu menjelaskan ya. Manajemen. Jadi sudah familiar dengan jadi angka uang, ya. Otaknya tuh cuman uang, angka. Jadi kayak di kepalanya udah Excel gitu ya. Sum gitu ya. Iya, jadi ya udah kalau misalnya nggak bisa dibilangin, ngomong aja pakai angka gitu. Jadi nggak ada argumennya ya, uang angkanya segini dari Iya. data stoknya segini banyak gitu ya. Iya. Oke, itu menjelaskan. Terus akhirnya nambah tim, adik sama tante biasanya nge-support dari sisi mana? Jadi di saat awal mereka tuh aku bagi tugas langsung. Kita harus, karena kalau di satu company atau perusahaan gitu, kalau misalnya punya 2 nakoda akan bingung juga kan semuanya anak kapalnya gitu. Jadi aku bilang ini gimana, harus ada satu yang di depan, berarti dia misalnya CEO-nya, terus lalu ada yang pada saat itu kan yang kita perluin banget adalah keuangannya sama marketing. Karena waktu itu udah mulai juga nih marketing tuh kayaknya 2-3 tahun lagi nanti untuk pendekatannya akan beda terus gitu, bahkan setiap hari kan kalau sekarang gitu. Jadi harus ada nih orang-orang yang pro hire di situ. Akhirnya aku ngelihat ternyata tante aku tuh punya potensi di keuangan gitu. Nah, adik aku cash flow, ngejagain angka. Nah, terus adik aku punya kekuatan yang strong di marketing gitu. Jadi backgroundnya dia juga gitu. Jadi ya udah dari situ kita satu sinergi. Nah, apa yang aku bilang ya mereka bukan harus bilang iya, tapi ketika mereka bilang enggak, tapi ada landasan lah. Kenapa ya gue bilang iya tapi lu bilang enggak gitu. Jadi itu sebenarnya juga nggak mudah ya Mbak, karena kan aku sama tanteku sama adikku beda generasi. Gitu. Jadi tante pasti udah lebih tua. Iya. Terus adek apa Gen Z? Adek masih milenial sih. Jadi kita nge-combine kita bertiga tuh juga sulit karena bayangin 3 kepala kan berarti gitu. Jadi apapun ya, tapi mereka kayak karena tahu porsinya masing-masing nih, ya udah akan mendukung satu sama lain aja gitu. Terus pas akhirnya transisi nih yang di Tanah Abang sama Tamrin City udah nggak ada kan? Pada saat pandemi, aku bilang papa ini tutup. Oh jadi sebenarnya baru-baru ini dong tutup? Iya di 2020 itu kan. Terus ITC Kuningan? ITC Kuningan nggak, sampai saat ini masih ada. Masih ada, oke. Jadi masih ada satu di ITC Kuningan dan besarnya di satu lagi. Yang kalau konvensionalnya ya. Besarnya tetap di online berarti ya? Iya. Gitu. Itu transisi dari karakter di ITC sama di Tamrin City gitu juga, itu kan menentukan branding dari brandnya. Terus tiba-tiba di Jakarta Fashion Week gitu, itu ditentukan bersama. Iya, jadi pada saat itu sebenarnya aku mikirnya gini Pak, sebenarnya kualitasnya Napojo tuh bagus loh, kok tapi salah market sih, kenapa ya adanya, ya tapi kan aku nggak bisa salahin karena aku adalah generasi berikutnya kan, bukan yang membuat gitu loh. Itu harus ada di mana tuh nggak disetting loh di awal gitu. Jadi aku bilang ke papa, ini tuh udah nggak bisa deh ada di konvensional karena secara margin aku nggak bisa buat apa-apa. Karena sekarang sebenarnya kalau dilihat bisnis itu bukan jualan produk aja, tapi dia juga harus jualan brandingnya gitu loh. Gimana ya, aku nggak bakal bisa nih ngapa-ngapain kalau kita adanya di situ terus. Tapi pada saat itu angka itu nggak bisa membuktikan itu harus tutup Mbak. Jadi papaku tuh masih bagus penjualannya. Ya 50% generate total sales gimana? Masih dari sana, dari toko. Dan akhirnya papaku bilang nggak bisa kamu ngomong gitu karena ini generate-nya 50% loh dari sales. Artinya dengan 50% kamu tutup, itu berarti keran 50% itu kamu tutup loh gitu. Tapi aku bilang lagi, Pak, tenang aja, 50% kerannya ditutup, tapi kita bisa dapat 120% dari keran yang lain. Wah. Karena apa? Adanya online itu tadi. Kenapa nggak ngembangin di online? Kalau yang ke Tanah Abang sama Tamrin itu cuman ada 120 orang, ini yang warawiri di online tuh ada jutaan orang loh Pak. Jadi kita bisa nge-grab market yang orang nggak tahu Napocut loh tadinya, tapi dia masih kekeh tuh nggak boleh. Akhirnya aku nyari cara lagi, gimana ya caranya aku mastiin papaku tuh nggak usah ragu sama keputusan aku. Akhirnya aku suruh SPG di toko, di yang conventional store untuk ngelakuin research. Ya mudah sih, kayak aku bilang tolong dong kamu
klik berapa orang yang datang, itu tulis report setiap hari, dan dari berapa orang itu berapa orang sih orang baru gitu. Ditanyain tuh satu-satu. Iya. Dan mereka kan sudah familiar dong, karena mereka udah bertahun-tahun kan kerja. Jadi kalau misalnya dia orang baru, kamu tulis dia orang baru. Jadi misalnya dari, let's say dari satu hari itu ada 50 orang, misalnya 25 orang baru, 25 orang lama gitu. Nah akhirnya aku suruh mereka begitu. Risetnya ini dilakukan, researchnya itu dilakukan berapa lama ya? Selama 1 tahun itu, ketika pandemi itu. Nah, jadi terus-terusan setiap hari nyatet tuh. Dan pas pandemi kan Menurun ada term yang boleh buka toko kan ketika itu. Nah terus tiba-tiba tutup lagi. Tapi setiap itu tuh selalu aku suruh research gitu. Jadi ternyata hasilnya mencenangkan. Apa tuh hasilnya? Ternyata hasilnya itu 87% orang lama. Cuman ada berarti kan 13% dong. 15 dong lah, dari 87. 87, 13% orang baru. 13% orang salah. 87% orang orang lama, 13% orang baru. Nah, ya gimana mau grow kalau yang barunya cuma 13 gitu ya. Pah, tahu konsep ini nggak, lahir dan kematian. Nah, itu maksudnya emang dari situ kan. Kayak maksudnya orang yang lama nggak bisa kita pertahankan terus, karena orang yang lama akan semakin tua dan shifting nanti. Iya, harusnya shifting ke orang yang baru. Tapi dia nggak bisa shift itu. Karena ternyata persentase orang baru ini sedikit banget. Dan kalau aku tanya ke semua SPG yang ada di conventional store, apa sih yang bikin mereka nggak mau beli punya kita? Misalnya, terus aku juga suruh mereka research. Jadi dari yang datang itu, belanja apa yang belanja berapa orang gitu. Nah ternyata dari 13% itu cuma 2%. Makin sedikit lagi. Iya. Jadi kenapa dia selalu jadinya kayak keluar kan, jadi kayak bounce back gitu, karena katanya kemahalan harganya. Nah, berarti lagi. Ya, karena saat itu juga brand-brand yang makin murah makin banyak. Iya, dan maksudnya harga kita dengan kualitas seperti itu udah nggak bisa di situ. Jadi aku bilang, ya Pak, sebenarnya kita punya kualitas yang bagus, tapi kita nggak berada di tempat yang tepat. Wah, untuk meyakinkan itu lama banget ya. Lama banget, sampai Mbak. Bertahun-tahun, sampai harus riset. Untung punya tim di toko yang mau suportif dan mendukung loh. Karena kalau orang lama dikasih suruh adaptasi dikit biasanya mental kan. Iya, karena aku agak keras sih, galak gitu. Ya? harus galak pada saat itu gitu, karena kalau nggak susah kan gitu. Jadi ya udah dari situ akhirnya papaku oke deh, bismillah. Ya terus aku bilang juga ini kan semua atas izin Allah ya, kita kalau papa percaya sama aku, insya Allah nih bisa lancar ya, ibaratnya ridho orang tua lah gitu. Terus akhirnya cobain online, apa yang pertama dicobain? Shopee. Oke, Shopee. Terus Tokopedia, intinya akses Lazada, untuk membeli jadi perluas di online. Diperluas. Si website diperbaiki juga. Benar. Website diperbaiki banget. Langsung kita bikin develop website sendiri kan. Bukan yang template gitu. Jadi memang kebutuhannya juga banyak. Terus store fisiknya juga ditambah gitu. Jadi ya ternyata dia juga kaget tuh. Wah, ternyata lumayan ya gitu. Ternyata dengan menutup keran yang 50% tadi, oh bener ya. Jadi keran yang 120 nambahnya gitu. Dan itu dilakukan bertahap dan bertahun-tahun dong. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya tadi jadi 2015, Fashion Week-nya 2022 kemarin. Iya. Itu aja udah 7 tahun ya. Terus impact dari Jakarta Fashion Week. Impact Jakarta Fashion Week bagus banget sih buat brandingnya Napocut. Jadi kayak banyak banget yang berdatangan tuh dari partnership, terus udah gitu. Jadi dari daerah tuh pada pengen Napocut ada di daerahnya, lebih dekat ke mereka. Terus sponsor juga jadi berdatangan. Maksudnya yang tadinya mungkin Napocut tuh untuk ngedapetin sponsor tuh susah banget, karena dianggapnya ya kan Napocut adanya di konvensional. Terus mau gimana dong, gua nggak bisa apa-apa juga. Terus beda gitu ya konvensionalnya di mall sama di Tamcit gitu kan. Iya, jadi ya itu juga yang akhirnya ngebuat Napocut jadi kayak yang sekarang. Jadi JFW itu juga menolong brand dari sisi brandingnya Napocut. Ya itu ya, partnership ya, mau nggak mau emang di daerah itu butuh brand image yang baik. Bener. Buat mereka akhirnya percaya produknya bisa dibawa ke daerah gitu ya. Nah, cara-cara marketing apa lagi ya yang diadaptasi sama Napocut biar menaikkan branding dari brand Tamcit ke jadi brand JFW? Saya kan kolaborasi ya.
Iya, kolaborasi. Itu pertama kali tahun berapa tuh? Kolaborasi sebenarnya yang aku tahu sama Jena NK ya tahun lalu. Enggak, dulunya tuh udah pernah sama Aski Febrianti. Oh, udah banyak. Terus sama Kiara, ya banyak sih enggak Mbak, cuma udah pernah lah gitu. Jadi itu dari tahun berapa? Wah, aduh, aku lupa banget lagi. Aski tuh kalau nggak salah 2018. Aski Febrianti gaun. Oh. Jadi karena dia tuh waktu itu kita awal mula mau masuk ke department store. Jadi kan karena kita tuh ingredient partner Swarovski tuh pada saat itu brand Austria, kristalnya, jadi kita dari Austria. Nah jadi mereka juga mau naikin brand kita lah. Jadi mereka membantu juga, terus kita dihubungkan sama Aski. Enggak, Aski dari Napocut. Ya, karena dia loyal customer Napocut. Ah, ternyata. Iya, itu emang paling enak ya. Nah, jadi banyak sebenarnya loyal customer juga, kayak Kiara itu pas pandemi. Kiara Lesvar. Iya, jadi alhamdulillah banget pas sama Kiara itu kan kita lagi pandemi. Tapi karena kolaborasi si Kiara itu tuh kayak dalam 2 jam itu sold out udah. Dan puluhan ribuan. Pada saat itu kita nggak berani sih kuantiti puluhan ribu karena pada saat itu kan lagi pandemi. Jadi kita ya rasional aja, mungkin ribuan aja, jangan sampai puluhan ribu. Dan alhamdulillah itu ya ternyata orang nggak ngira juga. Makanya pandemi itu emang punya punya arti sendiri sih buat Napocut gitu. Jadi emang banyak kayak bersyukur banget sih, maksudnya buat Napocut ya gitu. Jadi selain tim juga jadi terkurasi dengan baik, terseleksi, udah gitu. Ternyata juga ada blessing dari kolaborasi itu ya. Sama Kiara apa aja nih waktu itu? Waktu itu cuman hijab kok. Kita kan memang dulu cuman scarf aja Mbak. Ketika JFW akhirnya ada demand baju, ya sekarang mulailah sedikit-sedikit untuk ke baju. Dan kemarin kita juga kolaborasi sama Jena Kaya kan. Jadi itu yang mungkin biar orang juga, setiap kita kolaborasi sebenarnya harus ada goalsnya juga sih gitu. Ketika mau sama Jena Kaya, oh iya, karena kita juga mau ngasih tahu nih bahwa kita udah punya baju sekarang atau lain sebagainya gitu. Jadi kita kolaborasi dengan brand baju gitu. Walaupun baju juga masih sedikit ya. Dan Napocut itu khasnya di embroidery. Itu sekarang makin banyak. Pernah merasa jadi ancaman nggak? Embroidery atau misalnya ini masih relevan gak ya ngangkat terus embroidery, atau jangan-jangan udah shifting marketnya ke pattern scarf, udah makin banyak yang bikin embroidery gitu, atau Napocut masih pede ini marketnya akan terus ada? Dulu tuh emang agak udah mulai, ketika aku lihat ternyata sales embroidery udah makin turun nih gitu kan, aku mikir kenapa ya, tapi aku mikir lagi sih kayak brand DNA-nya Napocut tuh udah ke-create selama itu dengan embroidery khasnya itu. Masa aku harus matiin walaupun nggak, maksudnya pada saat itu lagi turun. Mungkin cara pandangnya ya kali yang harus dirubah. Jadi akhirnya kita inilah sama tim kita bikin sesuatu yang ngebuat si embroidery itu jadi chic gitu, jadi young gitu. Nah, instead of dulunya mungkin di satu warna itu warnanya sama embroidery-nya, kita bikinlah itu jadi warna-warni. Terus kalau kita lihat kan sebenarnya desainer lain yang terkenal juga pakai kok embroidery, tapi kelihatan bagus aja loh gitu. Jadi gimana caranya adopted itu aja kita, karena jangan sampai brand DNA-nya Napocut nih jadi nggak ada sama sekali karena mau ngikutin marketnya doang gitu. Aku senang sih itu merubah persepsi jadinya ya. Jangan sampai trennya lagi pattern, ya udah serta-merta langsung ganti ke pattern gitu. Tapi mengubah persepsi si embroidery ini menjadi chic sesuai sama apa yang lagi tren gitu ya. Terus adaptasi apa lagi nih secara produk yang harus disesuaikan? Ya pada saat itu tadinya kita nggak mau kan ada printing. Iya. Tadinya. Terus udah ada ini juga kan hijab instan. Iya, baru. Nah, terus jadi kayak tadinya kita nggak mau ada printing karena menurut aku apa bedanya ya Napocut sama brand-brand lain, karena yang lain juga punya printing gitu. Cuman mungkin kita juga nggak bisa jadi orang yang terlalu idealis ya. Karena ketika kita jadi orang yang idealis, ini kan yang makan bukan cuman aku ya, tapi orang lain juga makan dari ada sekian ratus pasti kan timnya. Iya, alhamdulillah sampai hari ini gitu. Jadi
Ya akhirnya kita mikir oh ya udah kita harus juga agile sebenarnya. Kalau sekarang kan bisnis tuh harus agile yang ngikutin banget. Tapi embroidery kan nggak ditinggalin kan? Nah tapi juga jangan meninggalkan brand DNA yang udah terbentuk selama ini gitu. Terus inovasi lainnya tadi pattern pashmina instan. Karena sekarang kan lagi heboh kan pashmina instan. Itu salah satu bentuk agile-nya Napocut bikin. Tapi kan pashmina instannya nggak sekedar biasa aja gitu kan. Coba dong cerita. Karena nggak bisa pakai ya. Jadi pashmina instannya itu, jadi kita selalu pengen yang berbeda dari orang. Terus kenapa sih Napocut tuh selalu sebenarnya agak lebih belakang dibandingin yang lain. Lagi printing, kita belum. Karena menurut aku ketika membuat satu produk tuh harus yang kita cintai juga, harus yang kita nyaman juga gitu. Jadi pada saat itu ketika semua orang bikin printing, aku belum menemukan bahan yang oke nih untuk printing. Bahkan waktu itu satin lagi heboh, aku tuh nggak ngeluarin. Tapi udah dipaksa terus kan, akhirnya karena menurut aku kalau dipaksa punya produk yang orang juga nantinya cuma beli 1-2 kali terus dia simpan nggak mau dia lagi dipakai tuh kayaknya aku sedih gitu loh. Kayak ngebuat sesuatu yang orang tuh sebenarnya nggak suka. Iya gitu. Jadi akhirnya kita cari lah sampai ada yang serk di kita dan itu juga jadi ngikutin pasar juga. Jadi memang maksudnya kalau Napocut itu jadi kita mencari yang mungkin untuk ngedapetin both world ya. Jadi nggak cuman buat kita cuan, tapi buat orang mungkin jadinya juga jangan sampai dia menyesal gitu loh membeli itu gitu. Oke, ini udah hampir setengah jam berjalan. Ternyata seru loh ceritanya. Kalau kita rangkum nih, apalagi dari perjalanannya Napocut yang melanjutkan usaha ayah gitu, kasih 3 tipsnya deh untuk teman-teman yang melanjutkan usaha orang tua gitu, bagaimana cara bertahannya, apa adaptasi yang harus dilakukan, sebutin 3 poinnya deh dari Zad. Kalau menurut aku, karena banyak juga kan teman aku yang punya usaha ayahnya yang konvensional, terus ketika dia masuk tuh nggak boleh ngapa-ngapain. Yang pertama sih pertama tuh harus pisahin keuangan keluarga dan keuangan perusahaan. Jadi waktu itu juga belum. Akhirnya aku nggak bisa ya, papa digaji, terus papa mau ambil berapa yang buat papa, ya udah, yang buat perusahaan diputer itu kasih ke perusahaan. Oke, gitu. Keuangan rapihin. Jadi walaupun itu berat. Pasti untuk orang yang membangun itu kan anggapannya itu anaknya dia, kok anaknya mau dibagi-bagi sih gitu kan. Tapi ya memang itu harus gitu. Nah yang kedua tuh harus siap mental sih, karena pasti cobaannya juga banyak banget. Nah itu coba persiapkan mental dengan berdoa udah sih. Dan kalau aku sih lebih banyak baca buku sih Mbak, sama karena aku dulunya jadi temen aku tuh sebenarnya nggak ada Mbak yang punya usaha circle aku. Jadi tapi itu poin aku untuk tukar pikiran sama mereka. Sebenarnya apa sih yang dilakukan di perusahaan? Nah itu jadi momen aku tuh untuk belajar. Jadi jangan pernah takut untuk maksudnya jangan pernah stop belajar sih. Jadi justru diskusinya sama yang lintas bisnis ya. Benar. Bahkan dia kan nggak jual ini ya, aku ngobrol sama yang temannya di BI atau segala macam. Karena apa? Dari situ kita jadi ngerti konsep membangun suatu perusahaan. Terus detail-detail kecil yang ternyata iya ya perlu gue consider juga ya buat company gue gitu. Satu lagi adalah ini sih membangun tim udah pasti. Karena kalau sendirian udah pasti nggak bisa sih gitu. Tapi itu tentunya butuh waktu ya. Jadi tim itu memang yang paling lama gitu. Ya karena kalau timnya ternyata nggak solid, itu tuh menggerogoti pelan-pelan dari dalam ya. Betul sih Mbak. Jadi kayak di awal makanya tim-tim yang di atas ya yang sifatnya kayak direksi key atau manajer, itu memang harus benar-benar solid. Personal ya, jadi kayak udah punya attach sama kita juga sebagai owner gitu. Jadi dia juga harus tahu visi owner tuh sebenarnya mau membangun perusahaan ini seperti apa, mau kemana. Nggak sekedar mereka bekerja aja, tapi kayak ya building relationship sih gitu. Punya soul yang sama ya. Oke. Terima kasih Zada. Sama-sama Mbak Hana, semoga tercerahkan yang mencerahkan ini. Makasih ya Zada. Salam buat tante, buat adiknya, dan juga good luck buat Napocut dan di Fashion Week selanjutnya.
Insya Allah. Insya Allah. Oke, sampai ketemu di The Power of Modus Talk episode selanjutnya. Wassalamualaikum.